Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di Zona Aman IAS. Kali ini kembali dengan 5 tema dengan langkah yang singkat, mudah dipahami, dan tentunya inti atau isi dari materi jelas, padat, simpel, dan mudah untuk dipahami. Inna ibu anak kita bubulele no bena te wali mo maena etade Kenno como motota daria sumisi ulengui une bena ongu Inna ibu anak kita Kembali dengan 5 tema dengan langkah yang sangat singkat, jelas, dan tentunya mudah untuk dipahami. Tema yang pertama, linguistik konstruktif dan analisis kesalahan. Yang kedua, kontak dan perubahan bahasa. Yang ketiga, perkamusan dan leksikologi. Yang keempat, otonomi pembelajaran dalam bahasa. Yang kelima, aksara. Tujuan dari analisis kontrastif berbahasa adalah diantaranya sebagai berikut. 1. Menganalisis perbedaan bahasa ibu dengan bahasa yang sedang dipelajari agar pengajaran berbahasa berhasil dengan baik. 2. Menganalisis perbedaan bahasa ibu dengan bahasa yang sedang dipelajari agar kesalahan berbahasa peserta didik itu bisa diprediksi. Kemudian, kesalahan berbahasa yang diakibatkan oleh bahasa ibu itu bisa diperbaiki. Ketiga, hasil analisis dapat digunakan untuk menuntaskan keterampilan bahasa peserta didik. Yang keempat, membantu peserta didik untuk menyadari kesalahan berbahasa, sehingga si peserta didik diharapkan dapat menguasai bahasa yang sedang dipelajari dalam waktu yang tidak terlalu lama. Menurut Yos Daniel Parera 1998, halaman 20. Kontak dan perubahan bahasa dalam bidang sosiolinguistik merupakan kajian yang membahas tentang hubungan antara bahasa, hubungannya dengan pemakaiannya di masyarakat, sehingga ada 3 macam tugas yang dimiliki sosiolinguistik, diantaranya sebagai berikut. 1. Menggambarkan sistem status sosial dan tingkat sosial hubungannya dengan kebiasaan berbicara dalam masyarakat. 2. Membantu seseorang meningkatkan status sosialnya melalui pemakaian bahasa dan menemukan solusi dalam masalah kediwibawasaan atau multibahasa yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga, meneliti fenomena dialek di dalam masyarakat, dwibahasa atau multibahasa hubungannya dengan perubahan dan perkembangan bahasanya. Perkamusan dan leksikologi. Fungsi dan penggunaan praktis dari kamus yaitu: A. Makna kata. Pada umumnya, orang membuka kamus untuk mengetahui makna atau arti sebuah kata yang belum diketahuinya atau yang masih meragukannya. B. Lafal kata. Menjelaskan lafal atau ucapan sebuah kata yang baku dan yang tidak baku. C. Ejaan kata. Memberi petunjuk bagaimana ejaan yang benar dari setiap kata. D. Penyekuan kata. Mengetahui cara pemenggalan sebuah kata atau suku kata. E. Kebakuan kata. Mengetahui penggunaan kata baku dan kata tidak baku. F. Informasi lain-lain. Memberi informasi mengenai kata, asal-usul kata, kategori gramatikal kata, bidang pemakaian kata, dan pilihan penggunaan kata. Sedangkan pengertian leksikologi sendiri yaitu adalah cabang semantik yang mempelajari tentang semua komponen bahasa yang memiliki informasi mengenai pemakaian kata, beserta dengan maknanya. Sifat dari makna yang dipelajari di dalam leksikologi ialah tetap. Ruang lingkup kajiannya yaitu sintaksis, idiom, sinonim, polisemi, dan komponen leksem. Otonomi pembelajaran dalam pembelajaran bahasa. 1. Orientasi optimal di dalam proses belajar mengajar, misalnya pembelajaran mengetahui rencana pembelajaran per unit atau leksion, rencana mingguan, mengetahui materi pembelajaran yang akan dibahas.
2. Pengambilan alihan tanggung jawab untuk proses pembelajaran yang mandiri. Misalnya, pembelajaran diberi kesempatan untuk memilih teks bacaan dan latihannya. Pembelajaran diberi kesempatan untuk mengoreksi dan mengevaluasi diri sendiri, serta diberi kesempatan untuk menentukan siapa yang menjawab pertanyaan berikutnya. 3. Refleksi pembelajaran mandiri dan optimalisasi sikap. Contohnya dengan angkat. Untuk menentukan jenis pembelajaran yang manakah seorang siswa melalui diskusi tentang pelajaran yang telah berlangsung. Pembelajaran diberi kesempatan untuk menilai guru dan pembelajaran saling tukar pengalaman dengan berbagai teknik belajar. 4. Refleksi tentang pengenalan budaya asing dan penempatan budaya sendiri, misalnya melalui cara bersikap yang spesifik, melalui nilai-nilai individual dan sosial. Aksara. Aksara atau sistem penulisan adalah suatu sistem simbol visual yang tertera pada kertas maupun media lainnya untuk mengungkapkan unsur-unsur yang ekspresif dalam suatu bahasa. Istilah lain untuk menyebut aksara adalah sistem tulisan. Nah, agar kita tak melupakan budaya kita, yuk kita bahas aksara yang sangat berarti untuk nenek moyang kita di sini. Ada macam-macam aksara. Yang pertama, aksara Pallawa. Aksara Pallawa adalah aksara yang paling sering digunakan pada beberapa prasasti di Nusantara. 2. Aksara Jawa. 3. Aksara Bali. 4. Aksara Kawi. 5. Aksara Sasak. Dan yang keenam, aksara Lontera. Itulah tadi materi singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.